Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wisnu Dwi Cahya akan mempresentasikan materi tentang akidah. Baiklah, dalam video ini akan membahas tentang akidah dan hal-hal yang membatalkan syahadat. Baik. Akidah itu sendiri berasal dari kata akod yang bermakna ikatan atau sangkutan atau menyimpulkan sesuatu. Dan menurut bahasa dan menurut istilah, akidah berarti kepercayaan, keyakinan, atau keimanan. Akidah dalam Al-Quran adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin dan mengakui kewujudannya. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan Sunnah. Artinya, apapun yang disampaikan oleh Allah dan Rasul di dalam As-Sunnah itu wajib diimani dan diyakini. Selanjutnya yaitu di dalam akidah ada rukun iman, yaitu rukun yang wajib kita imani dan kita percayai. Yang pertama, iman kepada Allah, artinya yakin dan percaya bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam. Yang kedua, iman kepada malaikat, artinya yakin akan adanya malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Keenam, iman kepada qada dan qadar, yaitu yakin akan ketetapan dan takdir dari Allah. Selanjutnya kita masuk ke syahadatain. Syahadatain artinya dua kalimat syahadat, yaitu dua kalimat kesaksian yang menunjukkan bahwa kita seorang muslim. Dua kalimat syahadat itu pun berbunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat termasuk dalam rukun Islam dan merupakan rukun Islam yang pertama. Adapun rukun Islam itu sendiri yaitu ada 5. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga, menunaikan zakat. Keempat, berpuasa, khususnya berpuasa wajib di bulan Ramadan. Yang kelima, menunaikan haji bagi yang mampu. Selanjutnya yaitu hal-hal apa saja yang dapat membatalkan syahadatain. Ini ada beberapa hal yang dapat membatalkan syahadat seseorang. Pertama yaitu berbuat syirik. Syirik merupakan salah satu dosa yang besar yang sangat dibenci oleh Allah. Bagaimana firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukannya. Yang kedua yaitu murtad. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Dengan demikian, hal ini otomatis syahadat seseorang juga batal dan semua amalan yang dilakukannya selama menjadi muslim akan sia-sia dan tidak terhitung. Yang ketiga yaitu mengkafirkan orang musyrik dan membenarkan mazhab mereka.
Dalam Islam sudah dijelaskan, orang musyrik adalah kafir. Namun sayangnya, perkembangan dunia saat ini justru terbalik. Hanya dikarenakan ini disebut kaum modernat atau kaum kedekatan hubungan, maka sebagian muslim enggan menyebut istilah musyrik dan kafir bagi orang yang keluar dari Islam. Keempat, meyakini hukum tagut. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Umar bin Khattab mengatakan tagut adalah syaiton. Sementara Jabir menjelaskan tagut adalah syaiton. Sementara itu, hukum tagut adalah hukum yang dibuat manusia, dan saat ini banyak orang yang lebih menggunakan hukum ini dibandingkan hukum Islam. Yang kelima yaitu membenci sunnah Rasul. Perilaku ini tentunya menjadi salah satu perilaku yang membatalkan syahadat seseorang. Sebab bagaimana mungkin seseorang mengaku Islam bila membenci sunnah Rasul? Yang keenam yaitu mengejek atau memperolok agama Allah. Selain membenci sunnah Rasul, tak jarang pula mereka memperolok agamanya sendiri dengan alasan hanya bermain-main dan bersenda gurau. Yang ketujuh yaitu mempelajari dan mengamalkan ilmu sihir. Selain membuat syirik, perilaku seperti ini juga merupakan salah satu perilaku yang dibenci Allah, sehingga meskipun dengan alasan apapun jika seorang muslim melakukannya, maka akan perbuatannya ini telah membatalkan keislamannya. Selanjutnya, 8. Membantu orang kafir memerangi kaum muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan, Rasulullah bersikap keras terhadap kaum kafir dan lembut terhadap muslim. Namun sayangnya, sebagian kaum muslim ada yang menjadi duri dalam daging, di mana mereka hidup dan mengaku sebagai seorang muslim, namun amalannya digunakan untuk memusuhi saudara sesama muslim. 9. Meyakini bahwa diperbolehkan keluar dari syariat Allah. Perilaku ini juga salah satu penyebab batalnya syahadat seorang muslim. Bahkan saat ini, kelompok yang seperti ini semakin hari semakin meningkat jumlahnya, di mana mereka adalah orang-orang yang hobi mengutak-atik agama Allah menurut selera akal mereka sendiri. 10. Tidak mampu mempelajari dan mengamalkan agama. Sebagaimana kita ketahui, syarat seorang muslim adalah melaksanakan ajaran Allah sesuai Al-Quran dan Sunnahnya. Namun dikarenakan kesombongannya, mereka melakukan rekayasa akal dengan cara menyelewengkan pesan Allah dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Sehingga perilaku ini dapat menyebabkan batalnya syahadat seorang muslim. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.